Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati kepada Bapak Supriyono selaku dosen pengampu matkul dari manajemen proyek ini. Tak lupa pula teman-teman saya yang saya sayangi dan saya cintai. Sebelumnya kami di sini akan menyampaikan presentasi dengan membawakan materi yaitu Genesis Proyek. Sebelum lanjut ke materi, saya akan menyampaikan atau memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yaitu yang pertama ada Nikita Ufiana, NIM 2020 53036. Yang kedua ada Adinda Kurnia Dewi, NIM 2020 53044. Yang terakhir saya sendiri Muhammad Zain Al-Azka, NIM 2020 53069. Apa itu Genesis Proyek? Dalam manajemen proyek, dapat kita jumpai Genesis Proyek yang merupakan awal dari manajemen proyek yang berisi mengenai konsep kerja manajemen proyek, proses kelahiran proyek, proyek fase. Jadi sebelum seorang manajer proyek menjalankan proyeknya, harus mengetahui terlebih dahulu Genesis proyek sebelum membuat perencanaan pembangunan untuk menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan dalam pembangunan seperti SDM, SDA, serta modal dan biaya pembangunan. Apa saja konsep manajemen proyek? Di dalam manajemen proyek terdapat bagian-bagian penyusup konsep kerja atau framework yang digunakan untuk memahami konsep manajemen proyek secara keseluruhan sebagai berikut. Yang pertama ada manajemen integrasi atau bagian-bagian, yaitu yang terdapat dalam proyek yang mengatur aktivitas di dalam manajemen proyek. Yang kedua ada ruang lingkup proyek atau scope management, yaitu semua panduan dalam menjalankan pekerjaan proyek agar terlaksana sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga ada manajemen waktu proyek atau time management, yaitu waktu yang ditentukan untuk menjalankan pembangunan proyek. Yang keempat ada manajemen biaya proyek atau financial management, yang berarti penentuan keseluruhan biaya yang akan dihabiskan untuk pembangunan proyek. Yang kelima, ada manajemen kualitas proyek atau quality management. Quality management yaitu prosedur untuk memastikan dalam menjaga kualitas dalam pemenuhan kebutuhan proyek. Selanjutnya ada manajemen SDM proyek atau Human Resource Management, yaitu penyediaan SDM serta pengorganisasian kemampuan SDM dalam melakukan pembangunan sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya ada manajemen komunikasi dalam proyek atau communication management, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang manajer guna penyampaian informasi kepada para pekerja dalam pembangunan agar tepat sasaran. Selanjutnya ada manajemen risiko proyek atau risk management. Proses dalam mempelajari serta menganalisa kemungkinan yang akan terjadi selama pembangunan. Selanjutnya ada manajemen procurement atau outsourcing atau data sharing, yaitu manajemen sumber daya dari luar organisasi yang dapat menunjang pelaksanaan proyek. Lanjut, ada gambar bagian konsep manajemen proyek. Gambar bagian konsep manajemen proyek ini berisi tadi yang sudah saya sampaikan, ada manajemen integrasi, manajemen biaya, dan lain-lain. Lanjut. Proses kelahiran proyek. Sebelum seorang manajer proyek dapat melangkah lebih jauh dalam konsep kerja manajemen proyek, syarat utama yang harus dijalankan adalah menetapkan keberadaan proyek sesuai dengan proses kelahiran atau kejadian proyek tersebut.
Sebuah proyek dapat terjadi karena dorongan berbagai hal, antara lain yang pertama, tugas atau order dari atasan yang menyangkut tim manajemen, stakeholder, sponsor, dan lain-lain. Stakeholder adalah suatu istilah pihak-pihak yang menunjukkan perhatiannya pada kelangsungan sebuah proyek. Yang kedua, ada permohonan dari klien. Yang ketiga, ada inisiatif pelaksana. Yang keempat, ada kepentingan bisnis atau business need, legal requirement. Yang kelima, ada tuntutan pasar. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu pada proses pembangunan proyek seringkali dijumpai beberapa kendala dikarenakan para klien memberikan tugas yang kurang jelas serta mengikuti tren teknologi tanpa tahu maksud sebenarnya dari teknologi tersebut. Hal ini menjadi tantangan bagi manajer proyek dalam membangun proyek, sehingga manajer proyek harus bekerja lebih ekstra untuk memenuhi keinginan dari para klien dengan cara melakukan wawancara dengan pemberi order atau klien dan calon pemakai dan informan dari proyek sejenis sebelumnya. Fase proyek yang pertama ada menentukan awal dan akhir dari sebuah proyek. Yang kedua, menentukan kapan studi kelayakan akan dilakukan. Yang ketiga, menentukan tindakan-tindakan transisi. Yang terakhir, menentukan teknis apa yang harus dilakukan pada setiap fasenya. Inilah bentuk dari siklus hidup proyek. Gambarannya seperti ini. Ada defining, planning, executing, serta delivering. Fase utama siklus proyek. Yang pertama ada defining atau defining, yaitu sebuah proses awal dari sebuah pembuatan proyek serta penentuan proyek tersebut. Yang kedua, ada planning. Setiap proyek pasti harus memiliki perencanaan yang baik supaya proyek yang dikerjakan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan serta berjalan dengan baik. Executing merupakan tahapan penerapan rencana proyek yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang terakhir, delivering merupakan final dari proyek yang dilakukan atau penyerahan hasil proyek kepada yang berhak. Sifat-sifat umum siklus hidup proyek. Yang pertama ada biaya dan pengalokasian SDM rendah pada awal proyek, namun tinggi pada saat eksekusi dan turun perlahan hingga akhir proyek. Yang kedua, kemungkinan menyelesaikan proyek terendah atau resiko dan ketidakpastian terbesar terjadi pada awal proyek dan kemungkinan sukses semakin besar pada tahap-tahap selanjutnya. Yang ketiga, penanaman model atau pemberi order sangat berpengaruh pada awal proyek dalam hal menentukan skop, biaya, dan deliverables, disebabkan oleh seiring perjalanan proyek banyak hal-hal tak terduga, perubahan dan perbaikan. Baik, selanjutnya adalah Project Charter. Project Charter adalah sebuah dokumen yang digunakan untuk memulai sebuah proyek. Project Charter sendiri merupakan sebuah dokumen yang berisi mengenai informasi yang mencakup penjelasan ringkas atau rangkuman dari sebuah proyek yang akan dijalankan. Di dalam Project Charter sendiri terdapat elemen proyek, antara lain nama proyek, sponsor untuk proyek dan kontrak informasi, kemudian manajer proyek dan kontak informasi, tujuan proyek, penjelasan awal dari sebuah proyek, kemudian terdapat
hasil akhir yang dapat disampaikan dari fase-fase dalam proyek, kemudian strategi global dalam pelaksanaan proyek, perhitungan waktu kasar, sarana dan prasarana serta sumber daya proyek, biaya, staf, dan stakeholder. Kemudian, manfaat dari sebuah project charter. 1. Pendefinisian awal proyek secara jelas, kemudian mengenal atribut-atribut suatu proyek, kemudian identifikasi otoritas suatu proyek, yaitu sponsor, manajer, anggota utama tim kerja. Kemudian ada peran kerja orang-orang utama yang terlibat dan kontak informasinya. Yang terakhir, fondasi yang menopang jalannya proyek dari batasan awal, visi, dan misi sebuah proyek. Di dalam sebuah proyek charter juga memenuhi kebutuhan, antara lain yaitu tanggung jawab bagi manajer, bekerja sama dalam sebuah tim, kemudian kepemilikan modal bagi sponsor. Dari penjelasan materi ini bisa disimpulkan yaitu genesis proyek adalah tahapan awal dari manajemen proyek yang berisi mengenai konsep kerja manajemen proyek, proses kelahiran proyek, dan fase proyek. Untuk itu, seorang manajer harus menentukan genesis proyek dari sebuah proyek yang akan dijalankan sebelum memulai perancangan. Hanya itu materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf, dan apabila ada kekurangan materi, mohon dimaklumi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.